Halo, selamat datang kembali masih dengan saya Pak Idis di podcast Unisri. Hari ini saya mau menyambung podcast yang sebelumnya. Saya undang pembina PSM Talenta, PSM yang ada di Unisri. Nah, saya sekarang ini mengundang PSM Talentanya yang kemudian ternyata mereka sudah bikin heboh. Apa itu hebohnya? Mereka jadi juara kelas internasional di Bandung katanya. Namanya agak susah ya. Tolong dijelaskan gitu ya. Tapi sebelum itu ini sudah kedatangan 4 teman-teman dari PSM Talenta ini. Oke. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan ya, PSM Talenta. PSM itu berarti singkatan paduan suara mahasiswa ya, namanya Talenta. Talenta itu kemudian kalau menurut bayangan saya itu berarti akan masih selalu bisa untuk naik gitu ya. Menarik ini. Ini apa namanya? Kalau kita undang semuanya tidak cukup misalnya, maka kemudian saya minta perwakilannya ini. Saya tidak tahu apakah perwakilannya yang tua-tua atau bagaimana, tidak ngerti ini ya, atau yang senior atau yang berpengaruh gitu. Ada mulai dari sebelah saya ini. Ini namanya siapa ini? Perkenalkan, nama saya Glorika. Glorika, oke. Nanti kenalnya ke audiens ya. Glorika, oke. Semester berapa? Prodi apa? Saya di sini semester 5 dari prodi PGSD. PGSD, oke. Sebelahnya? Kalau saya namanya Dimas, saya dari prodi hukum. Prodi hukum. Semester 9 plus 1. Ini pengorbanan loh ini. Ya. Demi menjaga prestasi dia masih mau ya toh stay di sini begitu kan? Betul. Kalau mesti bapak ibunya sudah sewot luar biasa. Terus sebelahnya? Nama saya Shalom dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 7. Semester 7, 9 dekat tuh. Sudah mau ini ya kan? Sudah mau di ujung gitu ya. Terus? Nama saya Faril dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Semester 5. Semester 5 ya. Oke. Jadi ini memang multi prodi ya, dari mana-mana begitu ya. Ini memang hobinya begitu nyanyi atau bagaimana? Hobi juga sih Pak ya. Hobi ya. Hobi jadi kebiasaan. Hobi jadi kebiasaan. Oke. Boleh tahu nggak masing-masing sudah berapa lama kenal dengan paduan suara ini? Yang kan rata-rata kita itu kalau misalkan hobi nyanyi gitu kan, kalau udah seperti saya nih larinya ke kamar mandi gitu ya. Betul. Atau kalau enggak ke kondangan gitu ya. Atau kemudian kalau apa namanya ada yang berani itu buat band gitu ya. Kayak gitu itu. Tapi kemudian kalian kok larinya ke paduan suara begitu loh. Itu apa itu? Glorika dulu coba. Kalau saya itu dari SMP, karena kan dari SMP udah pernah ikut paduan suara Pak. Sudah aktif memang dari paduan suara. Kebetulan itu dari kakek saya itu pinter nyanyi. Itu diajarin juga, jadi cara nyanyinya gini. Terus kalau lagu-lagu gereja kan saya juga aktif di lingkungan gereja. Nah kebetulan ikut paduan suaranya di gereja juga. Sehingga terlatih ya? Iya, sehingga terlatih diajarin sama kakek. Terus berlanjut ke SMA. Saya SMA juga ikut lagi paduan suara di situ sampai ke universitas. Kuliah ikut lagi. Kuliah ikut lagi, ya. Oke. Gitu, Berarti Pak. memang sudah mendarah daging se SMP gitu. Iya, betul Pak. Kalau Dimas. Kalau saya sendiri itu kebetulan dari SMA Pak. SMA. Ya dulu. Ada wadahnya waktu itu? Ya ada. Maksudnya paduan suara yang ada di SMA. Soalnya waktu itu kan saya takut buat nyanyi sendiri. Kamar mandi itu tempat yang gitu. Gimana caranya ngasah vokal itu gimana? Akhirnya saya lari ke paduan suara SMA. Nah terus lanjut di kuliah. Tuh saya kayak ini gimana ya caranya saya latihan suara saya tapi gratis. Pinter kata iya. Apa-apa sih rasa bayar ke enak rasanya. gitu Pak ceritanya Pak kalau saya. Terus ketemu PSM ini ya. Oke. Shalom? Kalau saya nyanyi itu sebenarnya udah dari kecil Pak. Jadi Kecil tuh umur? Mungkin sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun itu. Kecil sekali tuh. Ya. Terus ikut lomba-lomba sampai SMP. Terus kemudian SMA itu saya SMK ya itu ada paduan suara dan kebetulan juga beberapa kali memenangi lomba di SMK saya. Terus di kuliah ini dulu dari awal emang udah kepikiran saya kuliah
buat paduan suara. Berarti sudah niat itu kayaknya. Sudah niat itu. Tapi juga ini apa namanya kayak si Dimas tadi enggak cari bagaimana biar bisa belajar tapi gratis gitu. Oh enggak, Pak. Oke. Faril? Kalau saya sendiri itu kurang lebih pengalamannya sama kayak Glory kan. Saya pun dari SMP sama SMA juga ikut paduan suara. Aktif juga di paduan suara gereja. Oke. Nah, terus setelah masuk Unisri, awalnya sempat plan. Soalnya ada 2 UKM seni kan. Nah, awalnya plan mau masuk yang mana. Namun Apa itu pilihannya? PSM dengan UKM seni Lokapala. Lokapala. Ya. Oh. Nah, awalnya tuh plan mau masuk mana, Lokapala atau paduan suara. Tapi pas Expo UKM itu, saya lebih tertarik melihat penampilan paduan suara. Berarti rata-rata memang kalian berangkat dari hobi ya, ada rasa suka di situ ya. Karena memang bagi beberapa orang yang katanya Bu Yuke tadi itu kan ada orang yang memang peka nada gitu kan, sehingga kemudian dia itu memang menjauhkan dirinya dari itu gitu. Mungkin menikmati gitu kan, tahu ini bagus ini jelek gitu kan. Tapi kemudian kalau mau nyemplung di dalamnya agak gimana begitu. Oke, ini menarik ini. Terus terang teman-teman, saya itu ketika mendengar berita bahwa Unisri itu kemudian juara internasional gitu kan di Bandung gitu, saya juga ikut shock loh itu. Ini keren pol ini, gitu kan? Ini keren pol ini luar biasa ini. Artinya memang hal yang sekiranya memang harus kita syukuri dan harus kita banggakan gitu kan? Oke. Di mana? Di Bandung itu ya? Apa nama eventnya itu? International Bandung Choral Festival. International Bandung Choral Choral Festival. Oke, sorry pelan-pelan ya kalau bahasa Inggris agak ya kan? Oke. Terus kemudian itu juga ada terbagi menjadi beberapa kategori begitu ya. Betul. Ada apa tadi kalau bilang? Pop, jazz, Pop jazz, folk song. folk song. Ada Yang kemudian kalian memilih folk song itu ya. Pop and jazz, Pak. Bersama Berarti ada 2 lagu berarti. Iya. kita nyanyinya kurang lebih 4 lagu, Pak. 4 lagu. Ya. Apa aja itu? Untuk pop and jazz sendiri kita menyanyi ada 2 lagu dari bahasa Indonesia. Itu lagunya ada apa itu? Bahasa Kalbu sama Warna. Nah, Oke. Nah, terus untuk folk songnya itu kita ambil 2 lagu folk song dari 2 bisa dibilang 2 negara. Pertama itu kita ambil judulnya Cantik Manis. Itu lagu dari Riau. Oh, Riau, oke. Ya, terus untuk yang lagu keduanya itu kita pilih Kruhai. Itu merupakan lagu folklore Filipina. Apa itu tadi judulnya? Kruhai. Kruhai, artinya Hidup. Oh. Apa yang membuat kalian memilih lagu itu? Mungkin warna, Pak. Jadi dari saya jelasin yang folk dulu ya, Pak. Yang folk itu dari Cantik Manis ke Kruhai itu warnanya beda. Karakter suaranya itu berbeda, Pak. Jadi itu kontras sekali. Jadi kalau Cantik Manis itu harus cempreng, kalau Kruhai itu harus tebel, harus seperti orang Filipin gitu, Pak. Kurang lebihnya itu kalau dari folk song. Nggak ada kah di folk song lagu asli kita begitu? Ada banyak sebenarnya, Pak. Cuma mungkin masuknya di situ mungkin ya. Lihat dari SDM juga, apakah lagu ini masuk untuk SDM kita, untuk jumlah anggota kita, apakah soalnya ada beberapa lagu yang dari pembagian suaranya sendiri ada banyak. Kalian ada berapa sih semuanya? Yang berangkat lomba ya? Yang berangkat lomba? Yang berangkat lomba kurang lebih ada 27 orang. 27 orang itu main semua? Iya. Betul. Ini ngomong awam aja ya, kan nggak ngerti teknis nih. 27 itu kemudian terbagi menjadi berapa suara itu? 4 suara, Pak. 4 suara ya. Tadi soalnya Bu Yuke cerita kalau kekurangan vokal cowok. Iya. Betul. Vokal cowok gitu kan. Tapi kemudian dari kurang itu mampu mengakomodir itu tetap luar biasa itu. Iya. Saling backup biasa ya, Pak. Iya, saling backup gitu kan. Kaget enggak waktu itu? Sangat-sangat kaget. Sangat bener-bener, Pak. Saya kan dikasih tahu nih, ada kayak gini nih. 4th International Bandung Choral Festival 2024 gitu kan. Oh, ini keren loh ini. Jurinya ada dari Indonesia, dari Italy, dari Filipina, dari Amerika, dari Prancis, dari Indonesia.
Ini keren loh ini. Ini keren luar biasa. Tapi mestinya kan kalian sebelum di Bandung itu ikut international event, itu sebelumnya apa? Juara di provinsi dulu kah, di nasional dulu kah, atau mungkin di apa begitu? Kami pernah mengikuti beberapa kejuaraan juga Pak, tapi tingkatnya mungkin kota dan karesidenan Solo Raya. Iya, ini tingkatnya apa? Kota dan karesidenan. Iya, langsung loncat Pak. Kekendelan ini. Langsung naik. Keberanian kalian tinggi sekali ya. Oh, tingkat kota itu apa ya berarti ya levelnya? Universitas sama-sama mahasiswa juga kan? Mahasiswa sama-sama. Apa itu waktu itu eventnya itu? Iya. Yang pertama itu RRI. Ya, ada RRI. Ya, itu paduan suara mahasiswa Solo ya. Iya. Ya, yang tahun 2020. Yang 2021. Ya, itu yang pertama. Pertama kali ikut lomba Pak. Pertama kali. 2021. Oke, saya mendengarkan ini 2021. Kemudian Yang kedua itu Festival. bulan November 2021 juga. Iya, sama. Festival Paduan Suara itu dari dinas apa ya waktu itu ya? Kebudayaan. Kebudayaan. Dari dinas kebudayaan. tingkat kota lagi. Kota juga. Kota. Dan yang ketiga itu di RRI, RRI lagi. juga itu tapi tingkatnya sudah naik Pak. Jateng. Ya Jateng dan DIY. DIY. Ya, betul. Oh, provinsi itu ya. Iya. Betul. Dapat nomor juga. Juara dua. Iya. Juara 2. Oh, oke. Setelah itu Langsung Pak. Langsung. tahun berapa tadi itu? 2000 yang di Jateng dan Terakhir. di 2023. ya. Iya. Berarti bahkan kalian tuh melompati yang level nasional berarti ya. Saya curiga kalian tuh sebenarnya diberitahu nggak sih waktu ke Bandung kalau itu event internasional gitu? Diberitahu. Saya Cari pikir, tahu. Cari tahu. Kita malah cari tahu betul. saya pikir kalian tiba-tiba ke Bandung gitu kan nggak ngerti. Oh, ini event internasional tuh nih gitu kan. Tahu Pak. Udah tahu. Oke. Kota, kemudian provinsi begitu ya. Kemudian kalian miss yang apa namanya nasional, kemudian langsung ke internasional begitu kan. Kalian mestinya dalam kondisi sadar itu ya. Sadar. Maksud saya, Bosan malah. apa yang kalian rasakan waktu itu? Ketika di nggak usah ke Bandung dulu lah. Kalian diberitahu, oke, kita join di IBCF gitu kan, levelnya internasional begitu kan. Apa kemudian yang kalian rasakan? Ada yang merasa saya kurang ini, kami kurang ini, kami harus begini. Gimana itu? Kalau dari saya pribadi ya pasti kaget. Yang pertama, kaget. Aduh, takut levelnya udah internasional. Oke. Lagi ini. Terus saya kayak mikir, ya bisa nggak? Bisa ini nggak ngecewain bisa nggak? Karena kan di situ kan juga Bebannya luar biasa berarti ya. betul, pengorbanan dari teman-teman juga luar biasa sekali Pak. Itu jadi kalau mau ini ya harus disiplinnya tinggi sekali gitu. Itu sih kalau dari saya pressure-nya sangat tinggi. Nggak ada yang pingsan kan kemarin waktu di sana ya? Sakit aja Pak. Kenapa sakit? Udah saya Pak. Oh, oke. Di hari Halomba. Kenapa itu karena pressure-nya tinggi sekali atau gimana? Bukan Pak, mungkin karena cuaca juga di Bandung. Iya, betul. Memang paling wise itu kalau kita ada apa-apa kita salahkan cuaca saja gitu ya. Tapi puji Tuhannya pada saat itu waktu hari Halomba, waktu menyanyi di panggung itu saya dalam kondisi demam Dia tinggi, sangat tinggi. dan batuk pilek juga Pak. Tapi kayak tetap yakin aja karena ini buat kampus, buat kita juga, Betul. jadi kayak mengusahakan yang terbaik dan akhirnya bisa. Apalagi Bandung lebih dingin ya. sangat Dingin banget. sangat dingin. Bu Yuka cerita kalau itu Bandung yang bagian atas, Iya. itu berarti lebih dingin lagi gitu kan. Oh itu hawanya paling enak memang buat makan dan tidur itu ya. Tapi kalian harus maintain apa deg-degan kalian ya. Betul. Berapa lama event itu? 5 hari. 5 hari. 5 hari Pak. Dari opening ceremony juga sampai awarding itu 5 hari, sekitar 5 hari. Enak kalian makan di sana? Ya seadanya. Bukan kan maksudnya dalam kondisi under pressure itu ya kan? Oh ya pasti. Perut tuh ada jet lag-nya gitu loh. Sejauh ini aman kalau soal makan. Cuman pasti nggak bisa tidur itu pasti Pak. Memikirkan Di itu sana juga semua. kita kan nggak main nggak. Jadi
Setiap hari itu cuma latihan jam Dari segini pagi latihan. sampai malam Iya. ya Mas ya. Jadi nggak ada main. Ini menarik ini soal latihan ini ya, karena ternyata saya ngobrol dengan Bu Yuke itu kalau latihan itu bahkan seperti atlet gitu ya. Iya, betul. Karena kemudian ada fisik requirement-nya juga begitu kan. Iya. Kemudian Bu Yuke itu bahkan juga memagari kalian semua untuk tidak boleh makan apa tadi itu ya? Es, gorengan, sambal, Iya, itu. Bahkan mie juga Pak. amin juga. Yakin tidak ada yang cheating? Iya. Iya. Ini makanan nih ya. Itu tuh balik Ini lagi. apa bicara ya? Ada segmen Berarti lama sekali mestinya itu kan? Iya. Artinya kalau boleh saya sebut sebagai ini karir kalian di PSM gitu misalkan ya. Berarti selama itu juga ya say goodbye dengan tadi tuh pedes-pedes, Iya, betul, Pak. es, terus gorengan, minyak-minyak. Itu enak banget tuh padahal itu. Iya, pasti ya. Enak banget ya. Sangat enak. Tapi harus ditahan dari kompetisi. Cheating nih. Ya udah. Berarti kalau begitu saya aja yang beli, saya aja yang makan, nanti saya ceritain ya. Cuma lihat gitu. Oke. Waktu itu teman-teman, kan selama perjalanan nih di kota RRI, kemudian ada di Jateng dan DIY gitu kan, itu dari beberapa perjalanan itu, kalian menyadari enggak apa yang lemah nih, apa yang kuat nih, gitu kan? Artinya terlepas dari you berhadapan dengan banyak tim gitu ya, yang kemudian membuat kalian memang betul-betul under pressure waktu itu gitu kan. Tapi kemudian secara teknis nih, saya nggak ngerti ya, itu kira-kira ada enggak sih yang membuat kalian itu, oh ini kurang saya di sini, oh ini lebih saya di sini gitu kan. Kan itu kan seperti menaik turunkan motivasi ya, menaik turunkan keberanian gitu kan. Apa itu kira-kira? Dan itu juga kalian sering diskusi mestinya toh? Apa itu kira-kira? Yang kuat apa, yang lemah apa begitu? Kalau pertama ya kita sadar itu pertama kita kurangnya di orang. Iya. Oh, jumlah personilnya. personilnya. Oke. Kayak kita mau coba lagu ini tapi kita pikir-pikir dulu. Oh, ini kayaknya susah untuk jumlah kita yang segini. Berapa lama sih kalian latihan untuk menghadapi IBCF ini? Persiapan kita kurang lebih dari Februari akhir. Bulan Itu Februari. di helat tahun Bulan Februari. Oh ya. Oktober ya. Jadi dari Februari berarti sekitar hampir 6 ah. Iya, 6 sampai 7 bulan. Oke, jumlah personil. Kemudian kalau secara teknis mungkin dari segi itu Pak, suaranya tuh kan kita kan bukan dari PSM yang udah jago gitu kan ya. Jadi kalau dari kami itu kurangnya di, kalau bahasa kami apa ya, karakter suaranya tuh masih beda-beda gitu Pak. Jadi susah buat menyatukan. Nah makanya tuh semenjak dari RRI kita udah tahu oh kita kurangnya di sini. Nah jadi dari pelatih dan tim teknis pun kami sama-sama nge-push gimana caranya kita bisa biar gak gitu. Oh, tim teknis ya. Berarti selain Bu Yugo itu ada yang lain yang mengajari kalian berarti? Ada, Pak. Tentunya ada. Oh, teman-teman ini semuanya berarti ya? Saling ajar mengajari. Sorry, ini gimana nih? Ini struktur organisasi gimana nih? Kalau untuk kepanitiaan yang di IBCF ini kita ada tim teknisnya sendiri. Itu ada kadifnya ini Faril, kepala divisinya Faril, terus ada Mbak Shalom juga, ada saya juga di tim teknis. Oh, berarti Gitu. kalian tuh seperti playing manager berarti ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang Jadi panitia juga, main juga. Hati-hati loh, nanti bayarnya banyak itu. Boleh. Tapi memang menarik ya, karena memang boleh saya pakai istilah being underdog gitu ya, artinya itu menjadi yang tidak diunggulkan itu. Kemudian kalian tadi bilang bahwa ada beberapa teknis yang mungkin kita tidak menguasai karena kan kaitannya dengan pengalaman gitu kan. Betul, Pak. Padahal kalian menyadari itu juga ketika kalian sudah sampai di Bandung gitu kan. Ini menarik gitu kan, makanya kemudian terus piye kuwi untuk meyakinkan kalian, oke yuk, bisa yuk, ayo pokoknya semangat yuk gitu, itu gimana itu? Kalau untuk meyakinkan kita bisa gitu ya Pak ya, mungkin ya awal kita emang
wah kita bukan apa-apa. Lihat pesaing kita tuh udah langganan kompetisi di luar negeri. Kita kayak, aduh ini gimana ya, bisa nggak ya? Soalnya kan pesaingnya banyak. Terus terakhir juga lihat prestasi dari teman-teman paduan suara yang lain itu, kok bisa sampai Grand Prix di luar negeri, apalagi di Bandung gitu. Terus kita udahlah nggak usah lihat yang lain. Yang penting kita aja fokus sama tujuan kita kesini apa. Terus kita membawa nama kampus juga. Udah kita fokus terus aja, nanti pasti membuahkan hasil. Dan akhirnya bisa ya. Rasanya gimana? Bahagia luar biasa. Saya itu nggak tahu bisa deskripsikan. Ngantuknya hilang, laparnya hilang. Sangat Pak, sangat. Campur aduk Luar gitu. biasa itu ya. Terus sampai di kampung udah bilang, aku juara. Oke. Rasanya memang luar biasa itu mesti ya. Terus kemudian ini memang levelnya internasional begitu kan, tapi kemudian kalian cerita, Bu Yuko juga cerita ada beberapa kategori begitu kan. Mestinya kan tidak hanya berhenti sampai di sini kan? Apa harapannya kira-kira ini setelah ini? Kalau harapan mungkin kita bisa berkompetisi di luar negeri Pak. Bisa ke Tokyo misalnya, seperti teman-teman paduan suara yang lain gitu. Terus bisa ya ke Eropa pasti. Tapi rasanya bisa kan? Bisa. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi ini kalau mau saya teruskan ini nanti panjang sekali gitu kan. Tapi saya pikir teman-teman tidak ada salahnya untuk berkenal dengan teman-teman PSM ya, ngobrol jauh karena mereka kurang personel ya juara loh ya kan. Gue tambah personel kan lu jos gitu kan. Oke, saya pikir itu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas sharingnya. Semoga kita punya kesempatan untuk bertemu lagi gitu ya. Oke, saya pikir itu dulu teman-teman, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye. Bye.